Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilahi dengan NIM 203111013. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pemahaman evolusi dari aspek interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu domestifikasi, modifikasi, dan variasi. Baik, di sini saya akan masuk ke materi tentang pemahaman evolusi aspek interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebagai orang yang mencetuskan teori evolusi, Charles Darwin telah mampu mengumpulkan kenyataan yang berupa variasi-variasi hasil silangan antar jenis burung merpati. Semasa hidup Darwin di Inggris telah sangat populer. Orang mengadakan penyilangan antara berbagai jenis spesies yang termasuk dalam golongan burung merpati. Ada lebih kurang 150 variasi hasil silangan yang dapat ditemukan oleh Darwin. Variasi tersebut begitu berbeda sehingga Darwin menganggapnya sebagai jenis yang berbeda. Maka penyilangan ini yang merupakan peristiwa domestikasi oleh Darwin dinyatakan sebagai proses pembentukan jenis atau spesiasi. Bagi makhluk hidup, domestikasi memberi arti perubahan lingkungannya dari lingkungan yang alami menjadi lingkungan yang dibuat oleh manusia. Walaupun demikian, sudah barang tentu apa yang dibuat oleh manusia itu tidak harus berbeda sama sekali dengan sifat alamiah. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu maka berdasarkan gejala yang terjadi pada makhluk hidup sebagai akibat dari peristiwa domestikasi ini akan kita pergunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan pembahasan dalam rangka memahami evolusi makhluk hidup dari aspek interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, karena pada hakikatnya domestikasi adalah mengubah lingkungan makhluk hidup dari kehidupan liar atau alami menjadi kehidupan yang berada dan berdampingan dengan habitat manusia. Meninjau evolusi dari aspek interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya adalah merupakan pokok penting dalam rangkaian pemahaman teori evolusi. Sebab dari aspek ini akan diperoleh konsep-konsep tentang adaptasi dan seleksi alam yang boleh dikatakan sebagai konsep utama dalam teori evolusi. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu domestikasi, modifikasi, dan variasi. Yang pertama, domestikasi. Domestikasi diartikan sebagai usaha untuk mengubah tanaman dan hewan liar menjadi tanaman dan hewan yang dapat dikuasai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selama perjalanan sejarah, semenjak mabak manusia, petani, dan peternak, usaha domestikasi telah dimulai. Hasilnya yang dapat kita jumpai hingga kini, baik melalui teknologi sederhana maupun tingkat tinggi antara lain, yaitu berbagai varietas tanaman padi, berbagai hibrida tanaman perkebunan, berbagai jenis anjing ras, babi, dan strain. Bakteri yang dapat menghasilkan protein sel tunggal atau strain merupakan hasil rekayasa genetika, terutama yang telah dilakukan oleh negara-negara maju. Oke, kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu modifikasi.
Modifikasi merupakan perubahan fenotip yang bukan karena perubahan genotip. Dalam evolusi, modifikasi dapat terjadi karena cara adaptasi suatu makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ciri atau karakteristik makhluk hidup yang dapat diketahui melalui indera kita disebut sebagai fenotip. Sedangkan yang tidak dapat dilihat dengan indera dan merupakan faktor-faktor bawaan atau faktor dalam disebut sebagai genotip, yang telah terpadu dengan faktor lingkungan. Jika fenotip dinyatakan sebagai P, genotip sebagai G, dan lingkungan sebagai E, maka saling hubungan antara faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan sebagai P sama dengan G tambah E. Jadi, ciri yang tampak karena lingkungan yang berbeda itu hanya bersifat sementara, tidak bakal, atau perubahan itu disebut sebagai modifikasi. Selanjutnya, kita melangkah ke materi variasi. Individu yang termasuk dalam suatu spesies tidak pernah bersifat identik sama persis. Variasi ini terjadi karena faktor genetis dan lingkungan. Jika individu yang telah mengalami perubahan menghuni tempat yang berbeda dari asalnya, maka dalam perkembangannya akan mengalami perubahan yang permanen dan akan makin berbeda dengan nenek moyang dari tempat asal-usulnya. Terjadinya variasi digunakan sebagai petunjuk evolusi yang mengarah pada terbentuknya spesies baru. Perubahan fenotip disebabkan oleh perubahan genotip karena rekombinasi seksual.